Berbicara tadi dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,12%, kemudian juga kita melihat ya pergerakan indeks harga saham gabungan dalam beberapa bulan terakhir ini kan juga masih cukup confident ya, bahkan hingga perdagangan hari ini pun juga masih cukup kuat begitu. Kemudian kita lihat juga posisi rupiah begitu di 16.200-an bertahan juga cukup strong begitu di posisi ini. Nah, apakah Anda melihat artinya bahwa mungkin dari pelaku pasar ini juga sudah melihat perbaikan ekonomi, sudah melihat artinya apa yang diprediksi kemarin begitu yang dikatakan bahwa ekonomi tidak baik-baik saja dan lain sebagainya itu tuh tidak tercermin ataupun juga artinya bisa dikatakan bahwa ekspektasi bahwa ekonomi ini melemah itu tuh sudah dibantah oleh para pelaku pasar. Ini mungkin saya coba bicara dari dua sisi ya. Kalau kita lihat market participant, kita lihat banyak ekonomis dan juga strategis, cukup kaget tentunya dengan angka 5,12 itu datangnya dari mana. Tapi kan angka itu sudah dirilis oleh BPS dan sudah ditekankan kembali oleh Kemenku bahwa angka itu valid. Kalau kita lihat kan komposisi GDP itu kan dari consumption, investment, government spending, dua kenaikan itu kan khusus dari household consumption dan investment yang cukup spike ya di second quarter 2025. Ini yang menyebabkan kalau menurut pemerintah itu angkanya kan di 5,12 cukup mengagetkan karena konsensus itu mungkin masih di level 4,8, 4,7, 4,8 ya 4,7, 4,8 mungkin ada beberapa yang di 4,9. Tapi kalau kenyataannya angka ini mungkin sedikit kontradiktori juga dengan beberapa indikator lain. Kalau kita lihat kan terutama dari corporate earnings ya, corporate earnings kita cukup sluggish di second quarter 2025 dan juga auto sales kan juga kalau kita lihat juga mengalami penurunan. Di luar itu kan juga gelombang PHK kan sepertinya kan banyak terjadi di mana-mana dan dari sisi consumption kalau kita lihat di lapangan itu kayak cukup weak gitu. Kita tanya kemana-mana juga kayak dari sisi demand dan consumption cukup weak. Tapi kalau angkanya memang 5,12 ya harusnya cukup positif dan tentunya secara nggak langsung ini ada imbas positif juga baik ke government bond kita juga di mana yield mengalami penurunan dan juga ke IHSG. Tapi kalau institutional investor biasanya juga akan melihat lebih banyak ya dari bukan hanya dari itu aja, tapi ada beberapa indikator lain juga yang bisa dilihat. Oke, baik. Kalau kita melihat mungkin dari equity market terlebih dahulu begitu ya, tadi penguatan juga sudah terjadi dalam beberapa waktu terakhir, masih cukup strong juga hingga saat ini begitu ya. Meski bahkan di bulan Juli kemarin tuh hanya beberapa hari saja ya di sepanjang bulan itu hanya ditutup melemah begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang artinya penguatan indeks ini memang sesuai dengan fundamental ya, sesuai dengan kinerja dari emiten-emiten, artinya sejalan dan juga seirama begitu. Tricky questions ya. Kalau kita ngomong secara fundamental kan saya bilang tadi, menurut kita sih bisa melihat di Q2, mungkin first half ini juga Q2 terakhir dan first half, mungkin corporate earnings cukup sluggish ya. Maksudnya kurang kuat. Itu kan juga menandakan bahwa sebenarnya fundamental perekonomian kita juga kurang kuat ya kalau misalnya ada mengalami pelemahan. Di real sektornya terasa begitu ya. Betul, dan juga IHSG ini kan emitennya banyak ya kalau kita lihat dan mungkin itu juga not the best indicator buat reflect the whole economy ya. Karena banyak juga kalau kita lihat blue chip dari banking juga banyak yang mengalami pelemahan selama year to date ini. Consumption sektor juga banyak mengalami pelemahan. Mungkin ada beberapa sektor rotation juga ya. Mungkin secara year to date contohnya mungkin komoditis juga mungkin perform quite well di year selama 2025 ini. Tapi in contrast mungkin secara keseluruhan kalau kita lihat artinya sih mungkin a bit disappointed ya. Dan nggak merefleksikan dari IHSG. Tapi kan banyak juga nih hanya beberapa saham-saham mungkin yang naik relatif cukup tajam di IHSG. Tapi apakah itu mencerminkan fundamentalnya secara keseluruhan baik? Belum tentu juga gitu. Dan juga mungkin dengan MSCI kemarin baru merilis ada 2 emiten yang masuk ke dalam rebalancing berikutnya ini, itu juga secara langsung sih juga memompa market kapitalisasi kita ke arah yang lebih tinggi ya dari IHSG. Tapi kalau kita lihat LQ45, DX30, MSCI Indonesia, FTSE Indonesia, itu kan semua blue chip companies Indonesia dan secara year to date mungkin ya performance wise kurang baik gitu.